untuk membalikan keadaan, Chun Yu-jong harus menggunakan teknik terlarang Blood Reversion Code Art yang ditahannya selama 7 tahun. Energinya meledak dengan segera dan mengubahnya menjadi layaknya seekor binatang buas. Raja Hong Yen harus dipaksa mundur tanpa kemenangan. Kau sudah gila! Dia mengkhawatirkan Chun Yu-jong yang sepertinya tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Dan dengan 5 prajurit top Jianghu yang mundur, Chun Yu-jong mendapat gelar 5 prajurit Jianghu teratas, diikuti oleh Chun In-ji. Tapi kegembiraan Chun Yu-jong atas kemenangannya itu tidak berlangsung lama. Chun Yu-jong marah ketika dia mendengar tentang kematian istrinya, Hua Yun. Dokter kultus demonik Baek Jong-woo menyatakan bahwa Hua Yun telah mati karena keracunan, dan Chun Yu-jong memerintahkan pencarian di kultus demonik untuk menemukan pembunuhnya. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan orang yang meracuni wanita itu. Dan yang lebih menyakitkannya adalah Chun Yu-jong harus mengunci dirinya di ruang pelatihan di dalam Istana Lord untuk bertarung melawan efek samping dari teknik terlarang Blood God Reversion Art. Saat itu, pemakaman istrinya Hua Yun sedang berlangsung. Tetapi ia malah harus berjuang melawan rasa sakit kepala dan ilusi di dalam ruang pelatihan yang tertutup rapat. Dia menggedor dinding yang terbuat dari batu mutiara biru, hingga dindingnya berdarah karena darah yang keluar dari kepalan tangannya, dan dia terus meratap. Bahkan, dia takut dia akan membunuh anaknya karena ilusi yang sangat kuat itu. Kau bilang kau akan menungguku, Ayun. Dan setelah sebulan meratap, efek samping dari sakit kepalanya pun menghilang. Ilusi Chun Yu-jing yang telah berbicara dengannya setiap hari selama sebulan terakhir juga menghilang. Gejalanya berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Ketika Chun Yu-jong keluar dari ruangan pelatihan, dia sekarang menjadi orang yang sangat berbeda. Dia selalu kekurangan emosi, dingin, dan terkesan negatif dalam segala hal. Akan ku cari tahu siapa yang telah membunuh Hua Yun. Chun Yu-jong yakin bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari ke-6 klan itu. Dia juga menjadi ragu-ragu tentang apa yang harus dia lakukan dengan Chun Yu-won. Jika dia dibiarkan sendirian, ada kemungkinan bahwa wanita jahat dari ke-6 klan akan mencoba melakukan sesuatu pada bocah itu lagi. Apa? Mereka membuatnya supaya dia tidak bisa belajar seni bela diri? Benar, tuanku. Chun Yu-jong menjadi tercengang dengan laporan Merakim. Sudah di luar dugaan bahwa wanita-wanita ini melangkah jauh untuk membuat bocah lelaki yang tidak berbahaya itu tidak bisa mempelajari seni bela diri. Tapi itu bukanlah bagian yang paling menyedihkan. Apa kau melakukan itu demi untuk menyelamatkan anak kita, Hua Yun? Saat dia berperang, Hua Yun harus membuat janji yang tidak adil dengan harapan menyelamatkan putranya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan, Hua Yun? Sebenarnya, Chun Yu-jong ingin mengumpulkan ke-6 istrinya itu dan membunuh mereka semua. Tapi, itu pasti akan mengarah pada perang melawan ke-6 klan.
dan itu akan mengakhiri kultus demonik itu sendiri. Chun Yu-jong menggigit bibirnya dan memutuskan, jika semuanya berubah menjadi seperti ini, ia kemudian memutuskan untuk mengubah kultus dari akarnya dan tidak akan membiarkan 6 klan untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan atas kultus demonik. Tetapi dia harus melakukannya dengan perlahan karena perubahan yang dilakukannya dengan cepat akan melemahkan kultus demonik itu sendiri. Maafkan aku, nak. Maafkan aku. Chun Yu-jong merasa sangat sakit ketika memikirkan Chun Ye-won. Dia ingin membawa Chun Ye-won muda ke dalam perlindungannya. Tetapi dia tahu bahwa itu hanya akan memperburuk hubungannya dengan ke-6 klan dan juga akan membuatnya lebih sulit untuk menemukan orang di balik pembunuhan istrinya. Maaf, anakku. Maafkan ayahmu ini, anakku. Chun Yu-jong memutuskan untuk meninggalkan Chun Ye-won muda sebagai umpan untuk menemukan pembunuhnya, dan memutuskan untuk melemahkan kekuatan 6 klan sehingga Chun Ye-won tidak akan mengalami hal yang sama seperti ibunya. Dia juga tidak ingin mengunjungi Chun Ye-won karena dia berpikir itu akan membuatnya menjadi lembut dan lemah. Aku ingin. Aku harus menjaga keseimbangan kultus. Anakku sekarang hanyalah sebagian dalam permainan catur yang kumainkan. Lord bergumam dengan kata-kata itu berkali-kali sendirian di dalam ruangannya. Dan 10 tahun telah berlalu. Lord melindungi Chun Ye-won tanpa diketahui dan bertindak seolah-olah dia tidak tertarik pada Chun Ye-won. Pada hari pertama Akademi Demonik, Chun Yu-jong khawatir tentang bagaimana dia harus melihat putra Hwa-yun untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Dia menahan diri untuk tidak bertemu Chun Ye-won karena itu mungkin membuatnya lembut dan lemah. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dia berusaha keras untuk tidak bertemu dengannya. Akan tetapi, Chun Ye-won, anakku. dia langsung mengenali Chun Ye-won karena Ye-won telah mewarisi banyak fitur dari ibunya dan itu malah membuat Chun Yu-jong semakin bersedih. Maka dari itu, dia harus membuat pidatonya itu di atas panggung lebih pendek dan langsung turun dari podium. Karena jika tidak, dia akan kesulitan menahan kesedihannya itu jika dia tinggal terlalu lama. Apakah benar bahwa Lev Guardian tertarik pada bocah itu? Benar, tuanku. Beritahu Lev Guardian untuk membiarkannya. Tapi Tuan, mengapa? Aku tidak ingin melihat salah satu anakku gagal dalam tes pertama ataupun kedua belaka. Baik, tuanku. Chun Yu-jong mengirim Marakim untuk memerintahkan penjaga di sekitar ruang medis untuk dikirim ke tempat lain. Dia tidak bisa menjali Chun Ye-won seni bela diri apapun karena ke-6 klan mungkin akan menyadarinya. Jadi, ini adalah kesempatan yang bagus. Dan setelah sekitar 2 bulan, klan Sword menggigit umpannya. Mereka berjanji untuk tidak pernah mempelajari teknik terlarang Blood Reversing Art. Tetapi, klan marsial Great Sword telah mengungkapkan jati diri mereka sendiri. Great Guardian, tangkap semua anggota klan marsial Great Sword. Jika mereka menolak, bunuh mereka semua.